teman-teman, hari ini kita akan nonton TikTok. Ini aku udah siapkan. Ini apa ya? Aku BTS. Guys, gadis cilik ini memang terlihat lucu, imut, dan juga cantik. Tapi kalian jangan tertipu dengan tampangnya yang lucu, guys. Karena gadis ini... kita beli yuk. Guys, gadis cilik ini memang terlihat lucu, imut, dan juga cantik. Tapi kalian jangan tertipu dengan tampangnya yang lucu, guys. Karena gadis ini tega melakukan ini kepada teman kelasnya sendiri. Jadi pada tanggal 4 Juni tahun 2004, di sekolah Okubo Nagasaki, Jepang, anak-anak kelas 6 SD sedang beristirahat dan mempersiapkan makan siang mereka. Seperti kita ketahui, di Jepang itu memang anak-anaknya pada saat jam istirahat mereka itu akan membawa bekal makanan mereka yang akan dimakan bersama-sama dengan guru dan teman-temannya di kelas mereka. Nah, pada saat mereka sedang makan di kelas bersama-sama, sang guru ini tidak melihat ada sesuatu yang aneh terjadi pada kelas mereka ini, guys. Tetapi sang guru ini mulai menoleh dan memeriksa sekeliling kelas pada saat ada dua siswinya yang tidak ada pada kelas mereka ini. Tapi pada saat itu sang guru masih mengira bahwa mereka ini sedang ke toilet ataupun mereka sedang makan bersama teman lainnya di kelas yang lain. Tetapi pada saat anak-anak kelas 6 SD ini baru mau mulai makan, tiba-tiba siswi yang dicari tadi datang ke kelas mereka dengan baju berlumuran darah dan juga memegang sebuah cutter. Guys, gadis cilik ini memang terlihat lucu, imut, dan... Guys, gadis... Coba guys, kalian bayangin kalian... Oke, sebentar ya, aku periksa dulu. Wah, ini anaknya sehat. Lingkar kepalanya juga normal. Waduh, ada apa nih? Wah, sepertinya nih kalau nggak salah ya. Sepertinya ada apa, Dok? Jangan buat takut ah, Dok. Hei, Tuan King, ini sepertinya ada dua detak jantung. Nah, bayinya ada dua, Tuan King. Aduh, ini kembar, dua-duanya cowok. Apa? Anak aku kembar. Serius, dokter? Oke, sebentar ya. Let's dance together. Aku harus buka tali ini supaya aku bisa ngerasain apa ini sebenarnya. Iya, Mah? Enggak kok, Mah. Ini masih aku pakai. Oh iya, Mah. Gimana kalau hari ini kita nonton bioskop? Ya, soalnya kita udah lama nggak nonton berdua. Aku ganti baju dulu ya. Aku harus cari tahu apa ini sebenarnya. Harusnya segini cukup kan? Ma, aku udah siap. Yuk. Ma, Mama tunggu sini sebentar ya. Aku ke toilet dulu. Kalau aku tanya ke apotek, harusnya mereka bisa tahu kan? Permisi, saya mau nanya ini apa? Bisa tolong dicek gak? Kenapa nggak boleh dimakan?
Aku harus buka tali ini supaya aku bisa ngerasain. Itu di dalam. Coba kita ulang. Aku Ulang ya. Ulang. Begini. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make. Guys, kira-kira apa ya jadinya kalau mie instan itu difotokopi seperti ini? Nah, kita coba eksperimen yuk. Nah, jadi pertama-tama kita keluarin dulu mie instannya yang belum direbus seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam mesin fotokopi. Habis itu kita nyalakan mesinnya dan kita coba matikan lampu. Nah, kira-kira gimana ya hasilnya guys? Kita coba lihat hasilnya ya. Nah, ternyata hasilnya itu akan jadi seperti ini guys. Tuh, mirip banget kan dengan aslinya. Nih, jadi mesin fotokopi ini bisa mengambil seluruh bagian dari mie instan ini. Nah, terus kalau kita coba gunting seperti ini, kira-kira hasilnya itu mirip nggak ya dengan yang aslinya? Wah, ternyata mirip guys. Tuh, kalian lihat ya. Guys, kira-kira apa ya jadinya kalau mie instan itu Tapi dia difotokopi? agak Gerbang atau pintu neraka udah ada di bumi. Aduh, ngeri banget ya. Nah, tapi bukan gerbang neraka akhirat, cuy. Wahdan Faza yang ada di Turkmenistan dijuluki sebagai gerbang neraka karena tempat ini tuh terbakar dan gak henti-henti, cuy. Dipenuhi oleh api yang gak pernah padam, lumpur yang mendidih dengan kawah yang memiliki diameter 70 meter. Merupakan salah satu cadangan gas terbesar di dunia. Tapi anehnya masih ada bakteri yang bisa hidup di sana, cuy. Apinya masih berkobar sekitar 50 tahun lalu dan sampai sekarang tuh masih menyala, cuy. Berawal dari ladang gas yang runtuh ke bawah dan kemudian mengeluarkan gas-gas berbahaya, dan para ilmuwan tuh membiarkan dia terbakar kayak gini, cuy, agar tidak meracuni area di sekitarnya. Serem juga ya kalau tinggal di dekat kawah ini. Gerbang atau pintu neraka udah ada di bumi. Aduh, ngeri banget ya. Nah, tapi bukan gerbang neraka akhirat. Guys, siapa di antara kalian yang Gerbang atau pintu neraka udah ada di bumi. Aduh, ngeri banget ya. Nah, tapi bukan gerbang neraka akhirat, cuy. Wahdan Faza yang ada di Turkmenistan dijuluki sebagai gerbang neraka karena tempat ini tuh terbakar dan gak henti-henti, cuy. Dipenuhi. Guys, siapa di antara kalian yang berencana suatu hari nanti ingin pergi liburan ke Korea Selatan? Nah, tapi sebelum itu, kalian wajib tahu 5 hal yang jangan kalian lakukan di Korea Selatan. Yang pertama, menolak minuman yang diberikan oleh orang yang lebih tua. Karena hal itu bisa saja membuat mereka sakit hati sama kalian karena mereka menganggap kalau kalian itu tidak sopan. Yang kedua, jangan pernah kalian tulis nama mereka menggunakan tinta warna merah. Karena itu berarti kalian menginginkan orang itu mati. Yang ketiga, jangan bersalaman hanya menggunakan satu tangan. Karena orang-orang di Korea Selatan sana menganggap kalau hal itu tidak sopan. Yang keempat, menyentuh bahu orang lain ketika kalian ingin menyapa. Karena orang-orang di sana menganggap kalau hal ini juga tidak sopan. Yang kelima, membiarkan sumpit berdiri tegak di atas nasi. Karena ini sama saja artinya kalian menganggap kalau teman kalian itu sudah meninggal. Karena mereka menganggap kalau bentuknya ini seperti dupa yang dibakar pada saat sedang pemakaman. Guys, siapa di antara kalian yang berencana suatu hari nanti ingin pergi liburan ke Korea Selatan? Oke, kita keluar. Kalau aku buka, mama juga nggak bakalan tahu kan? Gue buka kok. Minum ini, oke. Lidah aku jadi bisa ngerasain minuman ini. Jangan-jangan tali yang selama ini mama suruh aku pakai. Gue harus pulang sekarang. Sebelum masuk rumah, aku harus pura-pura pakai tali ini buat mastiin apa yang selama ini mama kasih aku buat dimakan. Ma, aku pulang. Makan ini lagi, Ma. Boleh nggak, Ma? Aku makannya di kamar aja biar lebih menikmati aja sih. Enggak, kok nggak bakalan aku buka, Ma. Aku ke kamar ya. Dah. Aku harus buka tali ini supaya aku bisa ngerasain apa ini sebenarnya. Kalau aku buka, mama juga nggak bakalan tahu kan? Kita lanjut part 3 guys. Wanita ini belum menyadari jika ada sesuatu di minumannya. Di tengah-tengah mereka berbincang, handphone pria ini berbunyi. Dia pergi dari... Padahal Angel nanya dari tadi
nangis-nangis si Papa. Aneh banget. Halo, King. Halo. Kenapa, King? Mama lagi perjalanan pulang ini. Mama tahu, anak aku kembar, anak aku dua-duanya cowok, Mama kembar. Hah? Apa, King? Nggak kedengeran, kurang jelas. Anak kamu barbar. Kok bisa sih anak kamu barbar? Kenapa? Aduh, kembar, sama, bukannya barbar, aduh, Mama. Oh, kembar. Aduh, Mama dengarnya barbar. Mama lagi di helikopter nih, King. Ya udah, nanti kita rayain ya. Nih, Mama lagi perjalanan pulang. Hai Vivi, periksanya sudah selesai. Yuk silakan bangun yuk. Aku buatin resep dulu nih. Buatin vitamin yang paling oke. Mama, kayaknya Papa sedih tuh lihat Mama anaknya kembar. Dari tadi Papa nangis-nangis, Ma. King, emang kamu sedih punya anak kembar? Kok Angel bilang kamu nangis-nangis? Ih, padahal Angel Pas dia masuk ke ruangan itu ternyata penuh boneka, cu. Dan dia udah gak sabar lagi menyentuh boneka yang mirip banget sama dia. Waktu dia berlari ke arah boneka itu, cu, tiba-tiba dia tuh gak sengaja banget keinjak satu boneka yang main sepeda gitu, cu. Nah, terus dia diriin tuh sepedanya. Akhirnya boneka itu jalan sendiri dan nabrak pintu gitu, cu. Boneka itu kayak berusaha mau keluar dari ruangan tersebut. Tiba-tiba anak itu benar-benar panik banget karena boneka yang mirip sama dia itu udah hilang dari atas meja, cu. Dan ternyata boneka itu udah pindah ke atas lemari. Dan dia itu nggak ngerasa bahwa dari tadi boneka lain itu napak dia atau boneka lain itu bisa bergerak, cu. Nah, tapi anak ini tetap berusaha untuk nyentuh boneka itu. Dan pas udah kesentuh, cu, tiba-tiba sesuatu hal yang benar-benar aneh banget terjadi. Matanya Dan dia serem. pun jadi masuk ke dalam boneka tersebut. Akhirnya anak itu sama sekali nggak bisa gerak lagi. Dia udah berubah menjadi boneka. Dan ternyata semua boneka yang ada di ruangan itu bukan boneka biasa, melainkan korban-korban sebelumnya. Dan setelah itu akan ada korban-korban baru lagi. Pas dia masuk ke ruangan itu ternyata penuh boneka, cu. Dan dia udah nggak sabar lagi menyentuh boneka yang mirip banget sama dia. Waktu dia berlari ke arah boneka itu, cu, Warung takjil kita sangat sepi. Itu karena kita kurang good looking, makanya orang-orang tidak tertarik. Belajarlah seperti kedondong. Walaupun di dalamnya berserabut, tetapi luarnya good looking. Hidup memang kejam, sis. Sebagai manusia dengan muka triplex alias datar, Guys, coba kalian perhatikan bajak laut ini. Kenapa ya dia tuh selalu menutup satu matanya kayak gini? Apakah mata bajak laut itu cacat atau nggak bisa melihat ya? Atau mungkin ada yang berpikir kalau ini merupakan bagian dari fashion bajak laut? Atau hanya untuk gaya-gayaan aja? Nah, ternyata itu ada alasannya loh guys, dan juga sangat bermanfaat. Jadi, bagi seorang kapten bajak laut ketika dia akan menyerang suatu kapal, yaitu dituntut untuk harus mengatur situasi yang ada di atas kapal dan juga yang berada di bagian bawah kapal. Yang dimana di bagian atas kapal dia itu harus mengatur arah kendali kapal dan juga memerintahkan prajurit untuk menyerang. Sedangkan di saat yang bersamaan dia juga harus mengatur beberapa kru kapal yang ada di bagian bawah, yang dimana mereka itu bertugas untuk melihat kondisi kerusakan kapal. Nah, tetapi situasinya itu sangat berbeda, yang dimana di bagian atas itu sangat terang dengan cahaya matahari, sedangkan pada saat dia melihat ke bagian bawah kapal itu sangat gelap. Lalu penyesuaian mata dari terang ke gelap itu membutuhkan waktu sampai 30 menit. Terus kalau mereka tidak menggunakan penutup mata ini, maka mereka akan terlambat untuk mengambil tindakan. Makanya ini sangat berguna. Guys, Ih, serem banget. gimana? Masih berani putusin tali itu? Oke, aku bakal tunjukin di mana Rere. Tapi Mama harus ikut aku dulu. Rere ada di dalam pohon itu, Mah. Dia dikurung sama Raja Iblis. Oke, Mama harus pegang tangan aku ya.
Ini itu teman-teman sebuah Anak alien ini datang ke bumi cuma buat nonton film. Dia tuh benar-benar ngefans banget sama pemain filmnya. Sampai akhirnya dia tuh nekat datang ke bumi, ngantri bareng manusia-manusia lain, cu. Tapi sayangnya pas mau masuk, dia tuh dilarang sama penjaganya, cu. Akhirnya dia dibanting dan diusir dari tempat itu. Karena dia benar-benar ngefans banget. Dia pengen nonton, diam-diam dia masuk, cu, ke tempat tadi. Pas dia lagi asik-asik nonton, cu, tiba-tiba ketahuan sama penjaganya. Akhirnya dia mau ditangkap kayak gini dan dia tuh lari. Nah, tapi pas dia mau melarikan diri, dia tuh nggak sengaja banget, cu. Dia ngerusakin projector gitu buat Andi, kita lu aja ya. Don't bring me down. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the. What you know about rolling down in the deep? Ya teman-teman, kalian mau lihat nggak video ini Blackpink. Oke, kita lihat yang ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah. Tapi aku mau ke flip nah dulu ya. Dadah. Sayangnya.